Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dialvisa Dewa, channel review mobil Suzuki yang apa adanya, tapi banyak misalnya. Akhir-akhir ini banyak sales yang menawarkan DP minim terhadap customer, mulai dari 5 juta, 6 juta, 10 juta, 15 juta. Bahkan ada yang tawarkan new carry di angka 4 jutaan. Nah, sebenarnya kendalanya adalah bukan di DP-nya, tapi terkendala adalah di datanya. Oleh karena itu, saya buatkan video ini gimana caranya kalau misalkan kalian ingin DP minim, dan sebenarnya realnya berapa sih untuk DP new carry pickup. Jadi buat pertama kali teman-teman yang pertama kali tonton ataupun datang ke channel ini, alangkah baiknya di subscribe dulu untuk nambah semangat saya membuat video ini, dan jangan lupa di share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan informasi tentang pengadaan mobil baru Suzuki. Jadi saksikan saja videonya kali ini membahas tentang persyaratan kredit untuk DP minim dan berapa DP minim pickup sesungguhnya. Ini set baru nih untuk tempat itu. Nah, kita akan membahas tentang berapa DP si Suzuki New Carry. Sebelumnya, saya mau menginfokan sebelum kita masuk ke DP, sebenarnya untuk DP New Carry sih DP minim bisa, tapi tergantung datanya. Jadi di video kali ini saya bakal membahas juga tentang gimana caranya atau apa aja persyaratannya jika kalian ingin kredit mobil, terutama mobil Suzuki Carry Pickup dengan menggunakan DP ringan. Nah, yang pertama kali kalian harus miliki kalau misalkan kalian ingin kredit mobil Suzuki dengan DP ringan, nggak hanya New Carry sih, sebenarnya ini semua berlaku untuk tipe apapun. Yang pertama kalian harus miliki adalah data kalian harus clear dulu. Dalam artian, kalau misalkan teman-teman ingin kredit, clear itu dalam artian kalian nggak pernah ada sangkut paut ataupun blacklist ataupun kena BI checking. BI checking itu apa sih? BI checking adalah catatan kecacatan nama kalian di perbankan. Entah kalian pinjam online, entah kalian ada pernah kreditan motor, entah ada kur atau yang lainnya, terus pembayarannya macet atau motornya sampai ketarik, terus pembayarannya bisa melebihi tunggakannya sampai dengan 1 bulan. Nah, itu secara otomatis nama kalian bakal tercatat di blacklist BI checking atau APPI. Jadi yang kalian harus pastikan adalah nama kalian nggak pernah cacat di perbankan ataupun di finance lain jika kalian ingin DP minim di mobil Suzuki, terutama mobil Suzuki Carry Pickup. Setelah data kalian clear dari BI checking, untuk DP minim yang pertama kali harus atau data mandator yang harus kalian miliki adalah kalian harus memiliki rumah pribadi sendiri. Sebenarnya nggak perlu atas nama sendiri sih. Kalau misalkan atas nama orang tua pun masih bisa. Tapi kalau misalkan atas nama om, tante ataupun yang lainnya itu tidak bisa. Nah, syarat kepemilikan rumah kalian harus punya PBB atau sertifikat rumah atau AJB. Nah, itu yang harus ada namanya di dalam KK. Jadi kalau misalkan atas nama orang tua harus tercermin di KK, atas nama ibu tercermin di KK. Nah, kalau misalkan itu atas nama om, tante atau yang lainnya, itu kalau misalkan di perbankan atau di finansial dianggapnya kontrak. Jadi kalian nggak bisa untuk pakai DP minim. Itu adalah syarat yang kedua setelah BI checking. Yang pertama adalah harus memiliki tempat tinggal sendiri. Yang ketiga, setelah kalian lolos BI checking, APPI, terus kalian punya tempat tinggal sendiri, yang ketiga adalah kalian harus memiliki penghasilan tetap. Jadi biasanya kan kalau misalkan mobil Suzuki Carry kan untuk niaga ya. Jadi kalian kalau misalkan niaga itu kan diperuntukkan untuk apa mobilnya. Nah, diperuntukkan untuk apa? Biasanya untuk usaha. Nah, usahanya itu dibuktikan dari SIUP ataupun SKU. Jadi kalian harus memiliki SIUP
SIM ataupun SKU. Nah, kalau untuk mobil Suzuki yang lain seperti Passenger, kalian harus memiliki slip gaji. Nah, slip gaji atau bukti bahwa kalian kerja di sana. Nah, untuk penghasilannya juga, jadi penghasilan itu mempengaruhi kalian kredit DSR-nya itu atau cicilan kalian harus 30% dari penghasilan kalian. Nah, kalau untuk Suzuki Carry sendiri saat ini kan kalau misalkan DP minim angsurannya sekitar 3,6 juta. Berarti penghasilan bersih kalian kalau misalkan mau pakai DP minim minimal di angka 10 juta. Karena 30% dari penghasilan itu yang bisa dibiayai untuk kredit. Itu di SR-nya. Jadi kalau misalkan angsuran 3,6 ya minimal penghasilannya adalah 10 juta. Yang pertama jangan lupa, tadi yang pertama kalian harus lolos by checking, kedua harus memiliki rumah pribadi, dan yang ketiga adalah penghasilannya tetap atau memiliki bukti penghasilan. Setelah itu syarat selanjutnya adalah kalian harus memiliki catatan buku tabungan yang baik. Dalam artian minimal adalah di tabungan kalian bisa mengcover di angka 5 sampai dengan 6 angsuran gitu. Jadi kalau misalkan angsurannya 5 juta ya minimal buku tabungannya ada 25 juta, dan itu di print 3 bulan terakhir ya teman-teman. 3 bulan terakhir di print. Nah, dilihat, jadi itu buat bahan penilaian si kredit analisnya. Terus kalau misalkan kalian tanya, kok syaratnya ribet banget ya? Iya, semakin kecil DP-nya, syaratnya emang semakin lengkap. Makanya saya bikin video ini biar kalian bisa teredukasi kalau misalkan kalian mau kredit. Kalau emang ternyata malas dengan syarat-syarat yang ribet, kalian bisa dengan DP tinggi. Toh juga kalau misalkan DP tinggi itu kelebihannya adalah bunganya lebih kecil. Kelima, saat ini setiap proses kredit mewajibkan kalian harus memiliki NPWP. Yang kelima adalah syaratnya NPWP setelah lulus BI checking, rumah sendiri, terus bukti penghasilan, buku tabungan 3 bulan terakhir, dan selanjutnya adalah NPWP. NPWP itu boleh NPWP pribadi kalian ataupun boleh NPWP pasangan. Ya. Kalau NPWP nggak punya, saya bisa bantu buatkan kok online, itu kan gampang. Kalau untuk masalah NPWP, kalau misalnya teman-teman nggak punya, nanti saya bantu untuk buatkan online ya. Tapi emang rada makan waktu kalau misalkan saya buatkan. Tapi kalau misalkan teman-teman langsung buatin sendiri, kalau emang belum punya NPWP, tinggal datang aja kok ke kantor pajak. Itu bisa saat itu juga kalian tungguin dan bisa langsung jadi. Selanjutnya adalah kalau misalkan kalian usaha untuk mengambil carry, berarti kan kalian mempunyai usaha yang berhubungan dengan angkut-angkut barang ya, entah itu usaha buah, ikan, dan segala macam. Berarti itu usahanya harus ada buktinya. Buktinya adalah stok barangnya. Kalau misalkan kalian usahanya dagang, kalau misalkan kalian usahanya pabrik ya otomatis ada kegiatannya. Jadi kalau misalnya pada saat survei diusahakan stoknya lagi sudah banyak-banyaknya biar membantu juga proses pada saat penilaian aplikasi kalian di dalam proses kredit. Nah, yang lupa saya sebutkan di awal dan yang paling penting adalah KTP suami istri serta kakak. Kalau kalian sudah nikah dan belum satu kakak, berarti kalian harus melengkapi buku nikah. Kalau kalian belum nikah, berarti KTP kalian kakak serta KTP ibu dan bapak kalian. Tapi kalau misalkan kalian kakaknya udah tunggal, coba aja dulu KTP dan kakak kalian. Yang penting adalah nama kalian lolos dulu BI checking. Nah, kalau misalkan mau kredit, sebelum diproses kalian juga bisa kok cek dulu KTP dan kakak kalian. Tapi harus bikin surat pemesanan dulu dong, baru kita cekin. Kita bahas syaratnya. Sebenarnya berapa sih untuk DP-nya sendiri? Yang DP minim ya,
Kalau untuk DP minim, Suzuki New Carry Pickup kalian bisa DP realnya di angka 5 juta. Tapi dengan syarat yang tadi saya sebutkan, jangan sampai yang tadi saya sebutkan ada yang minus 1, karena itu bakal mempengaruhi, kalau misalkan kayak di perumahan itu mempengaruhi platform pembiayaannya. Kalau misalkan di leasing mobil ya bakal mempengaruhi nilai berapakah DP yang harus kalian siapkan. Kalau misalkan ada yang di bawah segitu, saya rasa sih hoax, takutnya kalian SPK aja di tempat yang lain, tapi nanti pada saat setelah survei kalian diminta untuk naik DP. Satu lagi, di era COVID ini banyak perbankan yang meminta kalian untuk deposit 1 atau 2 bulan angsuran. Jadi disiapkan aja 1 atau 2 bulan angsuran deposit. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kalian mobilnya itu turunnya di September, di tanggal 20 September, terus kalian diwajibkan harus deposit 2 bulan angsuran, berarti kalian bakal harus bayar lagi nanti di bulan September. Jadi di bulan Oktober dan November itu kan udah dibayarkan di depan untuk angsurannya, jadi kalian baru bayar lagi di bulan Desember gitu. Nah, keuntungan untuk leasingnya adalah mereka ngejaga angsuran-angsuran prematur biar enggak lewat untuk jatuh bulannya. Dan keuntungan untuk kalian adalah kalian lebih tenang untuk cari angsuran selanjutnya karena ada waktu kurang lebih sekitar 2 atau 3 bulan seperti itu. Untuk keputusannya mutlak itu ada di tangan finance. Kita sebagai pihak dealer adalah penyambung lidah aja antara customer dan si pihak leasing gitu. Kenapa kita harus siapkan seperti ini? Karena kalau misalkan banyak aplikasi yang masuk terus mobil banyak yang ketarik, nanti imbasnya adalah teman-teman juga bakal kredit lebih susah. Karena di 2013 dulu kan proses kredit mobil udah seribet sekarang ya, karena nggak terlalu banyak tarikan. Tapi setelah 2000 berapa ya, mulai taksi online itu, terus banyak yang orang coba-coba pingin punya mobil dan banyak juga mobil yang ketarik, akhirnya leasing juga belajar untuk proses kreditnya ya rada lengkap, harus datanya seperti ini gitu. Dan untuk mobil-mobil Suzuki yang lainnya, DP minim masih ada. Yang penting syaratnya sama seperti yang tadi saya sebutkan, nggak hanya New Carry aja. New Carry DP-nya 5 juta dengan angsuran 3,6 something. Dan Suzuki yang lainnya ada juga DP minimnya. Berapa DP-nya? Kalian bisa langsung telepon ke nomor telepon saya. Dan kalau misalkan untuk cash, itu sih syaratnya cuma KTP KK kalian aja sama NPWP, itu untuk proses pembuatan STNK gitu. Dan kalau misalkan memang ada yang harus kalian tanyakan, kalian bisa langsung telepon ataupun WhatsApp saya ke nomor telepon yang ada di bawah ini, ataupun yang ada di deskripsi. Nanti saya cantumkan linknya, kalian tinggal klik aja langsung kalian terhubung ke kontak WhatsApp saya. Dan kalau misalkan ada ide-ide ataupun konten-konten tentang Suzuki yang ingin kalian bahas, boleh langsung komen aja di kolom komentar yang ada di bawah ini. Komen aja yang banyak. Kalau misalkan emang ada data-data ataupun omongan saya kurang valid, di komen aja di bawah. Itu buat bahan pembelajaran saya juga gitu. Dan akhir kata dari saya, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara komen, like, serta subscribe dan share ke banyak orang, terutama orang-orang yang sedang membutuhkan informasi tentang mobil Suzuki. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.